Muibi, Oh, sama kayak Camuy, gue juga dapetin cerita ini dari salah satu pendengar Scary Things. Kita sebut aja namanya Reva. Reva nih mau cerita tentang pengalaman yang dia dapetin dari salah satu pengurus atau tukang gali kubur di salah satu daerah di Jawa Tengah. Yang kebetulan si tukang gali kubur ini tuh juga ikut ngurusin makam keluarganya dia atau orang tuanya dia. oh. Namanya Mas Kirno. Sebenarnya si Reva ini tuh nggak terlalu deket sama si Mas Kirno ini. Cuma si Mas Kirno ini tuh jadi semacam tukang gali kubur penanggung jawab di kafling orang tuanya dia. Orang tuanya si Reva ini meninggal tahun 2019. Dan pas tahun 2023 awal, pas si Reva terakhir ke sana, tiba-tiba tuh samping makam orang tuanya tuh udah keisi makam yang kayak lebih baru gitulah dari makam orang tuanya. Oke. Tapi anehnya kondisi makamnya ini tuh beneran kayak udah terbengkalai banget, kayak udah banyak gundukan tanah gitu, kayak gak kerawat. Nah karena ini nih, akhirnya si Reva ngajak ngobrol si Mas Kirno. Dan di sini tuh Mas Kirno baru cerita ada pengalaman dan kejadian-kejadian aneh semenjak makam baru ini tuh ada. Jadi makam ini tuh baru ada sekitar pertengahan tahun 2021. Isinya tuh bapak-bapak dan meninggal di momen COVID. Oh. Kalau nggak salah tuh namanya Pak Teguh. Sebenarnya sih ini kasihan karena dia tuh hidupnya sendirian, terus anak-anaknya tuh kebetulan lagi ngerantau. Dan karena ada PSBB, jadi bahkan pas bapak ini meninggal nggak ada anak yang nyamperin. Bahkan yang makamin juga nggak ada anak-anaknya. Mas Kirno di sini juga nggak tahu si anak-anaknya ini tuh sebenarnya tahu kalau bapaknya meninggal atau enggak. Dan kalau diingat dulu pas zaman-zaman COVID semuanya kan emang dibatasin. Bahkan sampai pemakaman tuh juga dibatasin. Nah si Mas Kirno ini ingat persis nih kalau jenazahnya Pak Teguh tuh waktu itu emang gak dimandiin kayak jenazah pada umumnya gitu loh. Karena waktu itu kan pas lagi COVID kan. Terus udah tuh di hari itu Mas Kirno cuma bantu buat ngegali kuburannya doang. Jadi dulu hampir 1-2 minggu tuh Mas Kirno sering kayak sengaja jalan keliling daerah situ buat ngecek ada yang keluarga yang datang atau enggak. Tapi ternyata emang gak ada yang jengukin sama sekali. Di sini nggak ada yang aneh. Sampai satu hari, Mas Kirno nih kebetulan kayak punya semacam saung atau rumah gubuk gitu di tengah pemakaman buat dia istirahat. Nah, sore-sore pas Mas Kirno lagi tidur, tiba-tiba tuh kayak ada suara tetesan air gitu. Di situ Mas Kirno tuh ngerasa ada air yang netes di pipinya dia. Akhirnya dia ngebuka matanya nih pelan-pelan. Di situ Mas Kirno tuh kaget banget. Katanya dia tuh ngelihat pas banget di atasnya dia ada sosok bapak-bapak tua yang lagi tiduran seimbang gitu di atasnya dia, di atas bambu penyangga gentengnya itu. Terus kayak lagi nangis netesin air mata bener-bener di pipinya Mas Kirno. Di situ Mas Kirno langsung teriak-teriak dan dia langsung kebangun tuh dari tidurnya. Pokoknya semua yang dia lihat barusan tuh untungnya cuma mimpi doang, tapi bener-bener kayak beneran tuh rasanya. Di situ Mas Kirno langsung cabut karena itu kondisinya udah hujan, dia pakai jas hujan terus lari keluar gubuk buat keliling makam. Udah tuh pas si Mas Kirno ini keliling-keliling makam buat ngecekin satu-satu, karena dia tuh mikir takutnya ada yang jeblos kan karena makam-makam baru. Tapi untungnya di situ aman-aman aja tuh. Mas Kirno balik lagi lah ke gubuknya. Terus pas dia mau balik, tiba-tiba dia tuh berhenti karena tuh dia nyium kayak ada bau gak enak gitu. Kalau kata Mas Kirno, itu tuh kayak bau orang yang udah lama gak mandi. Mas Kirno akhirnya gak jadi balik ke gubuk. Terus dia mau nyari sumber baunya aja. Takutnya kayak ada bangkai hewan yang mati gitu di makam. Keliling lagi lah dia ngikutin baunya. Ternyata pas dia cium lagi, arah baunya itu tuh ada di makamnya Pak Teguh ini, makam baru itu. Dan yang bikin kagetnya, si Mas Kirno itu kan tadi udah ngelilingin pemakaman kan, gak ada yang kenapa-napa. Tapi si makamnya Pak Teguh nih tanahnya kayak ambles gitu, turun gitu loh dari permukaan. Terus di sekitarnya tuh udah kayak full tenggelam gitu. Mau gak mau di situ Mas Kirno langsung nyoba buat ngebuang atau ngurangin airnya kan. Takutnya malah makin dalam sampai bawah terus jadi ngerusak makamnya. Akhirnya sambil nutup hidung pakai kaosnya dia, Mas Kirno tuh nyoba buat ngebuang air ke tanah sebelahnya. Di situ Mas Kirno inget banget, hari itu tuh hujan deras dan di kafling area makam lain tuh sepi dari tukang gali kubur. Makanya dia gak bisa minta bantuan teman-temannya. Dan pas dia masih ngegali, bukannya malah dikit airnya, tapi airnya tuh sama, jumlahnya malah gak berkurang sama sekali. Di situ satu badannya Mas Kirno tuh udah kotor sama tanah. Dan tiba-tiba kenceng banget dari belakang tuh Mas Kirno kayak ngedenger ada suara bapak-bapak ngomong, Pakpung mas.
Ini tuh kayak kalau pakai bahasa Jawa tuh artinya mandi, Mas. Hmm? Mas Kirno ngejawab tuh di situ pakai bahasa Indonesia. Enggak, Pak, ini saya lagi. Terus di situ Mas Kirno langsung diem, megang cangkul. Pokoknya dia deg-degan banget. Dan pas dia balik badan, dia tuh ngelihat sekeliling bener-bener kosong, gak ada siapa-siapa. Lah, Di situ dia bener-bener merinding banget, ketakutan. Dan pas dia ngelihat ke arah musola kecil yang ada di tengah pemakaman, di situ tuh tiba-tiba pintunya langsung kebuka kenceng kayak dar. Dan di atas meja pemandian jenazahnya, di situ Mas Kirno tuh ngelihat dari kejauhan kayak ada bapak-bapak tiduran sambil senyum gitu ke dia. Kayak ngajak dia buat mampir. Pokoknya banyak banget kejadian-kejadian aneh setelah hari itu. Semuanya tuh bener-bener kayak berhubungan banget. Sama-sama kayak ngarahin ke tempat pemandian jenazah di tengah pemakaman itu, si musola itu. Sampai suatu hari ada kejadian lagi. Kondisinya tuh sama, abis hujan badai juga. Jadi Mas Kirno belum bisa balik ke rumahnya. Dia nunggu reda dulu tuh. Udah tuh sekitar jam 9 sampai 10 malam, Mas Kirno tuh siap-siap buat pulang ke rumah. Kebetulan kalau dari Gubuk itu mau keluar ke jalan raya tuh emang agak keliling pemakaman. Akhirnya sambil dia jalan ngelilingin pemakaman, gak ada apa-apa tuh. Nah tapi malam ini tuh gak tahu kenapa, emang lagi apa satu gimana, si Mas Kirno nih ngerasa udah jalan ngelilingin makam kayak keputar-putar terus sampai 2-3 kali, gak keluar-keluar ke jalan raya. Ujung-ujungnya dia malah diarahin buat berhenti di makam Pak Teguh lagi. Dan di situ makam Pak Teguh tuh emang lagi gak ambles di hari itu. Tapi Mas Kirno tuh kaget banget kenapa jadi berantakan tiba-tiba. Yang Mas Kirno lihat di malam itu, dari makam Pak Teguh tuh kayak ada jejak kaki yang gak berbentuk gitu. Kayak jalan ngejauh dari makamnya Pak Teguh itu. Mas Kirno tuh di situ takut kalau ada orang asing masuk. Terus dia tuh akhirnya ngikutin lah jejak kakinya. Dia ngelihat ke bawah, terus dia fokus ngikutin jejak kakinya. Terus tiba-tiba tuh hilang jejak kakinya. Dan ternyata jejak kakinya tuh hilang di depan kayak semacam toilet umum gitu, di daerah pemakaman yang pas banget sebelum pintu keluar ke jalan raya. Di situ pas Mas Kirno ngelihat pandangannya ke pintu, kelihatan banget dari kayak jendela atas tuh ada bayangan orang, tapi gede banget sampai ke atap. Terus tiba-tiba kayak ada suara air biur 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 kayak dari gayung gitu, kedengeran orang kayak lagi mandi gitu. Tapi pintu kamar mandinya tuh kayak kedobrak-dobrak dari dalam gitu. Di situ Mas Kirno langsung lari, dia takut banget. Dan untung udah di depan pintu jalan raya kan. Di situ Mas Kirno tuh cerita, di sepanjang jalan itu dia tuh lari sambil teriak-teriak baca doa. Soalnya jalanan jam segitu tuh emang udah sepi banget. Dan dari kejadian-kejadian itu, Mas Kirno tuh akhirnya nyimpulin dan percaya kalau semua ini tuh kejadian gara-gara tuh Pak Teguh tuh gak dimakamin secara layak atau sesuai syarat gitu loh, yang harus dimandiin dulu. Bahkan Mas Kirno tuh juga yakin mungkin si sosok almarhum Pak Teguh ini tuh pengen banget meninggalnya tuh diketahuin sama anak-anaknya atau dimandiin sama anak-anaknya. Dan sejak saat itu si Pak Kirno tuh jadi rutin ngebersihin makamnya Pak Teguh. Dan gak tahu kenapa setelah dia rutin bersihin makamnya Pak Teguh, dia tuh udah gak pernah dapat kejadian-kejadian aneh lagi. berarti Pak Teguh kenapa ngegangguin penjaga kuburan ini ya biar dibersihin gitu kan? Iya, biar makamnya tuh dibersihin. Dan karena kan dia juga gak dimandiin gitu kan, Moy. Mungkin dia ngerasa gak bersih aja kali untuk dia pulang ke peristirahatan terakhirnya dia. Tapi sedih juga dan nyusahin sih hitungannya ya. Maksud gue kalau emang beneran dia tuh dalam tanda kutip arwahnya penasaran karena dia itu kuburan yang gak dibersihin, karena tidak dikuburkan secara layak, ya kasihan Pak Kirno ya. Iya. Kasihan Pak Kirno sih yang jadi repot gitu buat ngurusin kuburannya.